Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Sehat kan ya? Jadi di konten kali ini tuh akan sedikit berbeda ya guys dari konten-konten aku sebelumnya. Kali ini aku akan bacain cerita horor yang sangat menyeramkan. Aku dapat cerita ini dari Google ya guys. Nanti aku cantumin linknya di description box. Nah, untuk kebenaran dari cerita ini aku nggak tahu ya guys, ini cerita asli atau palsu. Yang jelas saat aku membaca cerita ini membuatku ketakutan gitu, merinding, nggak habis pikir kok ada gitu ya cerita kayak gini. Padahal kan ini udah tahun 2022 kok masih ada gitu. Kita langsung dengerin aja ceritanya ya guys. Cerita ini tuh ditulis oleh seorang Ainun Marlina. Nanti sumbernya aku tulis di description box ya guys. Jadi ini tuh cerita seorang kakak beradik, dan yang menceritakan cerita ini tuh si kakak yang dialami oleh adiknya. Dan si kakak bilang tuh ini tuh cerita nyata. Nah, lalu si kakak nih kan punya seorang adik ya, adik perempuan yang umurnya tuh beda 2 tahun di bawahnya. Lalu setelah itu si adik pun menikah dengan seorang laki-laki. Nah, setelah menikah, si adik pun dibawa ke rumah si laki-laki atau bisa disebut mertua sang adik ya guys. Nah, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, si adik ini dikasih cobaan yang sangat berat. Dia tuh diberi kondisi yang sakit-sakitan, guys. Belum pula dia tuh harus mencari nafkah gitu, karena harus membantu perekonomian sang suami. Dalam kondisinya yang sakit-sakitan itu, si adik ini ya gak gampang menyerah gitu. Dia tuh tetap survive sampai tercetuslah ide untuk berjualan kue di depan rumahnya. Dan alhamdulillahnya hasil dari berjualan kue itu sangat laris ya guys. Disukai banyak orang, responnya baik dari para tetangga. Namun seiring berjalannya waktu, sakitnya si adik tuh tambah parah guys. Kalian tahu apa? Si adik tuh sering mengeluarkan darah berwarna kehitaman di daerah misfi, seperti orang yang sedang hamil. Bahkan dia tuh mengalami sakit perut yang sangat nyeri. Karena sering sakit, dia pun pergilah ke dokter untuk berobat. Dan dokter pun menyuruh si adik ini untuk USG di area perutnya. Dan si dokter pun bilang kalau si adik ini sedang mengandung. Nah, si adik ini senang kan mendengar berita bahwa dia tuh sedang mengandung, karena dia dan suaminya tuh sedang menantikan calon buah hati ya guys. Lalu mendengar kabar bahagia itu, dia berceritalah kepada si sang kakak, "Kak, saya hamil." Lalu si adik pun menunjukkan foto hasil USG tadi yang dia habis berobat ke dokter itu. Nah, si kakak ini bilang, "Loh, Dek, kok aneh ya?" "Hah? Aneh gimana sih, Kak?" "Biasanya kalau janin muda itu berbentuk bulat, Dek. Ini kok seperti gunung ya, gunung kecil seperti gambar segitiga." Lalu si ade pun bilang, "Hah, masa sih? Iya ya." Nah, lalu si kakak pun menyarankan si ade ini untuk beli test pack gitu ya, untuk lebih memastikan apakah si ade itu benar hamil atau enggak. Si adeknya pun menuruti saran sang kakak. Dia pun langsung cepet-cepet pergi ke apotek buat beli test pack. Setelah itu dia pun mencoba test pack yang tadi dia beli. Dan kalian tahu nggak apa hasil dari test pack itu? Ternyata hasilnya tuh negatif guys. Kok bisa sih di test pack negatif, sedangkan kata dokter loh ini yang bilang bahwa dia tuh hamil.
Nah, si Ade ini nggak percaya ya dengan hasil tes packnya, atau mungkin tes packnya rusak, kadaluarsa, ataupun tadi cara ngeceknya nggak bener, apa kecampur air. Dia pun membeli lagi tes pack untuk memastikan bahwa dia tuh bener hamil gitu. Dan setelah beberapa kali dia mencoba dengan tes pack yang lain, hasilnya pun tetap sama guys, negatif juga. Panik dong ya itu si Adi, kok bisa? Sejak kejadian itu dia pun berobat, tapi dia tuh bukan ke dokter kali ini, dia tuh berobatnya ke orang pintar. Dan bertemulah nih si Ade dengan si kakek orang pintar ini. Kalian tahu nggak apa yang dikatakan si kakek ini kepada si Ade? Ternyata si Ade itu terkena santet guys. Hah? Kena santet? Kok bisa sih? Dan si kakek ini bilang bahwa ada sesuatu yang ditanam di dalam rumahnya. Setelah itu dia berobat lagi. Setelah 2 kali berobat, dia pun ngerasa, wah sembuh nih saya. Nah, berhentilah dia tuh berobat dari si sang kakek. Namun setelah berhenti pengobatan itu, bukannya malah sembuh guys, sakitnya pun malah tambah parah. Dia pun kembali mengeluarkan darah yang sangat hitam dan banyak di area mis. Dan perutnya tuh semakin sakit dan sakit. Karena sudah tidak tahan lagi ya, pihak keluarga pun mencari orang pintar lainnya. Tapi bukan si kakek yang tadi, ini orang pintar yang baru. Dan setelah memeriksa, kalian tahu nggak apa yang dikatakan oleh si orang pintar yang baru ini? Jawabannya pun cukup mengerikan guys. Jadi si Ade itu memang benar sedang hamil, tapi kalian tahu nggak? Dia tuh sedang hamil gaib guys. Janin yang ada di dalam perutnya itu adalah seorang bayi ular. Bahkan si setan ini berani merasuki tubuh suaminya saat dia tuh sedang berhubungan dengan adiknya ini. Si setan ini tuh bisa berubah-ubah wujud guys. Mulai dari wujud ular, wujud orang yang sangat rupawan, sampai wujud orang yang sangat tampan. Dan kalian tahu nggak guys bahwa si setan ini tuh dipelihara oleh seseorang yang sedang melakukan pesugihan. Dan kalian tahu nggak, si adik ini akan menjadi calon tumbal pesugihan tersebut. Dan setelah ditelusuri, usut pelakunya itu adalah tetangganya si adik ini, yaitu yang dekat rumah mertuanya. Gak tahu kenapa gitu, kenapa dia tuh bisa melakukan itu kepada sang adik. Nah, penduduk di sana tuh udah tahu ya bahwa sakitnya si adik ini nggak lazim. Tapi mereka tuh diam aja gitu, bungkam, gak berani speak up karena mereka tuh takut diganggu oleh si tetangga yang pesugihan ini. Karena udah banyak korbannya gitu guys selain si adiknya ini. Rata-rata kriteria yang dicari oleh si dukun pesugihan itu ya wanita berusia 20 sampai 35 tahun. Dan korbannya pun bukan hanya si adiknya ini, tapi banyak sekali. Gimana guys, merinding gak? Kok bisa sih? Kok ada sih orang yang jahat gitu? Padahal kita tuh gak ngelakuin apa-apa, kok dia bisa gitu nyakitin. Dan aku gak tahu ya kelanjutannya dari cerita ini, entah kabarnya si adik ini sembuh atau gimana, aku gak tahu. Yang jelas aku sangat menikmati cerita ini dan lumayan menyeramkan. Next time kalau kalian suka sama cerita-cerita horor kayak gini, aku akan bawain lagi ya guys. Terima kasih udah nonton. Gimana tanggapan kalian tentang cerita aku? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Bye bye.